Yo 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 yo, what's up you guys? Kembali lagi bersama gua Jajang. Di mana? Ya, tentunya di Jedar Film, tempat bahas film paling menjeder dan menggelegar. Gimana puasanya nih? Gua harap Jedar Mania belum ada yang godin ya. Kali ini gue bakal mendongeng film tentang seorang remaja wanita cupu yang mengikuti sebuah permainan berbahaya dari internet. Ya, semacam truth or dare, tapi isinya cuma dare aja, yang berjudul Nerf. Oke, kita mulai aja. Tapi sebelum memulai, tidak bosan-bosan gue ingatkan bahwa tayangan ini mengandung spoiler. Jadi gue sarankan jika lo nggak suka spoiler, jangan menonton video ini. Sebelum mulai juga gue ingatkan jangan lupa untuk gunakan headset Anda, angkatin jemuran Anda, dan yang terakhir jangan lupa untuk ngecas HP atau PC Anda biar pas lagi anak-anak nonton lo nggak usah perlu keganggu lagi. Penasaran sama filmnya? Yuk langsung aja kita simak alur film Nerf ini bareng-bareng. Here we go. Film dibuka dengan seorang remaja wanita unyu bernama Venus yang biasa dipanggil V yang membicarakan tentang permainan Dare or Dare atau Nerf bersama temannya yang bernama Sydney. Sydney bercerita bahwa ia memainkan permainan itu untuk mendapatkan uang meski dare atau tantangan yang diberikan terkesan aneh dan cukup menantang. Setelah itu, V pun pergi ke sekolah dan memotret kecengannya yang bernama JP di sebuah pertandingan. Namun tak disangka di sini Sydney melakukan dare atau challenge yang diberikan oleh penonton dari Nerf. Ia menyingsatkan atau memamerkan bokongnya kepada penonton yang ada di sana. Bukan sulap, bukan sihir, Sydney pun langsung mendapatkan uang sejumlah ratusan dolar dari permainan Nerf tersebut. Ternyata ada banyak sekali orang-orang yang mengikuti tantangan atau dare ini di internet. V pun mengingatkan kepada Sydney untuk berhati-hati karena permainan ini bisa saja mengambil data-data pribadi pemainnya dan akan berdampak buruk bagi hidupnya. Sydney pun tidak menggubris peringatan V dan malah menantang V untuk menyapa JP, sosok cowok yang menjadi kecengan V. Namun karena V tidak mau, akhirnya si Sydney ini yang malah ngobrol sama si JP ini. Si V pun panas dan akhirnya V pun pulang dalam keadaan pundung atau bete. Karena kesal dengan Sydney, akhirnya V pun memberanikan diri untuk menjadi pemain di challenge tersebut. Challenge pertama V adalah dengan pergi ke kafe dan ia pun ditemani temannya yang bernama Tommy. Tak disangka ketika berada di kafe muncul challenge kepada V. V diminta untuk mencium orang asing yang ada di sana. V pun tampak kebingungan karena ia bingung harus menyosor siapa. Akhirnya pilihan pun jatuh kepada orang yang sedang membaca sebuah buku. V pun nyosor pria tersebut dan akhirnya challenge tersebut pun berhasil dan ia mendapatkan 100 dolar langsung di rekeningnya. V pun mengecek saldo dan tiba-tiba pria tersebut mulai bernyanyi dan menari. Tak disangka ternyata pria tersebut adalah pemain Nerf juga yang bernama Ian. Mereka pun berkenalan singkat dan Ian pun hampir pergi. Tiba-tiba muncul challenge baru untuk V dan Ian, dan challenge tersebut adalah meminta mereka untuk boncengan ke kota. Di awal V pun menolak. Namun setelah berpikir panjang, akhirnya V pun menerima challenge tersebut dan mereka akhirnya boncengan bareng-bareng. Di sisi lain, Sydney pun menjalankan challenge-nya. Kali ini ia sedang berada di kota. Namun ia terkejut ketika melihat V. Ia kaget karena temannya yang cupu tiba-tiba berada di peringkat atas permainan Nerf tersebut. V pun sampai dan challenge pun selesai. Di saat yang bersamaan, ibunya V kaget karena ia melihat banyak uang masuk ke rekeningnya. Ia pun bertanya-tanya apa yang dilakukan V. V pun berniat untuk pulang, namun kali ini ia tergoda challenge lagi. Ia diminta untuk menggunakan dress berwarna hijau yang ada di toko yang ada di seberangnya. V pun masuk dan menjalankan challenge tersebut. V pun berhasil melaksanakan challenge tersebut. Tak sengaja ia pun bertemu dengan Ian kembali. Mereka pun mengobrol. Namun ketika asik mengobrol, tiba-tiba ada seseorang yang mencuri baju milik Ian dan V. Ternyata orang yang mencuri baju mereka adalah salah satu jamet pemain Nerf yang bernama Tai yang di-challenge juga oleh penonton. V dan ia pun panik dan bingung untuk dapat keluar dari toko tersebut.
Akhirnya mereka pun keluar dari toko tersebut sambil bertelanjang dada. Mereka pun menggunakan lift dan elevator yang ada di sana. Meski diliatin sama orang-orang di sana, tapi mereka pun cuek dan malah cengengesan sambil berlarian. Mereka pun berhasil keluar dan setelah sampai di luar ternyata ada seseorang yang membelikan mereka pakaian yang mereka pakai di toko tersebut. Akhirnya mereka pun menggunakan pakaian tersebut. Setelah mengenakan pakaian mereka kembali, akhirnya mereka mendapatkan challenge yang baru lagi nih. Kali ini V harus pergi ke tempat tato dan mentato badannya. Di sisi lain Tommy temannya terlihat sedang mengorek-ngorek siapa Ian sebenarnya. Ia berusaha memasuki dark web untuk mencari identitas pria tersebut. Ia merasa bahwa Ian merupakan orang yang berbahaya sehingga ia perlu cross-check background tentang dirinya. Akhirnya V pun selesai ditato, dan tato yang dipilih oleh Ian adalah sebuah mercusuar. Kenapa mercusuar? Jadi mercusuar itu buku yang Ian baca di cafe dan kebetulan si V ini suka juga. Nah, makanya si Ian memilih gambar mercusuar untuk V. Di sisi lain, Sydney mulai merasa resah karena dirinya mulai kalah dari V dalam segi jumlah penonton. Sedangkan Tommy mulai mengorek siapa Ian sebenarnya melalui dark web. Nah, ternyata si Ian ini merupakan seorang pemain Nerf senior yang sudah tahun lalu juga mengikuti Nerf. Si Ian ini terlihat sudah sangat terlatih untuk melakukan challenge-challenge gila seperti menaiki drone, mencuri motor, mencuri pistol, dan lain-lainnya. Yang belum sempat ia curi hanyalah dana bansos. Kembali lagi kepada V dan Ian. Kali ini Ian dan V mendapatkan challenge untuk naik motor dengan mata tertutup. Namun V kali ini menolak tawaran Ian. Namun Ian pun berhasil meyakinkan V dengan mengatakan bahwa V lah yang akan menuntunnya untuk menaiki motor. Akhirnya V pun mengiyakan dan challenge pun diterima. Mereka pun menaiki motor, namun V berkali-kali salah memberi komando kepada Ian. Beberapa kali Ian dan V hampir tertabrak oleh abang Grab yang ada di sana. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil dan challenge pun terselesaikan. Challenge pun ditutup dengan cipok manis antara V dan juga Ian. Penonton pun bersorak gembira, sedangkan Sydney semakin panas dan sekarang ia mengambil handphonenya untuk melakukan challenge. Ia tidak ingin kalah dari V. Namun tiba-tiba muncul seorang jamet pemain Nerf yang bernama Tai. Tai mengajak Sydney untuk duet seperti V dan juga Ian. Namun Sydney pun menolak tawaran tersebut. Sekarang terlihat V dan juga Ian yang sedang berbincang di komedi putar. V menceritakan hubungannya dengan Sydney. Ia merasa bahwa ia muak dengan Sydney karena ia terlalu liar dan V pun sering merasa direpotkan. Tiba-tiba ia pun mengajak V untuk pergi ke pesta di mana Sydney berada. V pun mengiyakan ajakan tersebut dan mereka pun pergi. Di pesta tersebut ternyata Sydney mendapatkan challenge baru. Kali ini ia harus pindah ke gedung sebelah dengan menggunakan tangga. Sydney pun mengiyakan challenge tersebut. Ngomong-ngomong nih, jadi si Sydney ini punya fobia ketinggian. Alhasil Sydney pun gagal menjalankan challenge tersebut. Sedangkan Tai, orang yang mengajak Sydney untuk duet, berhasil berada di posisi nomor 1 karena challenge-nya yang menyumput di bawah rel kereta berhasil dilakukan olehnya. V dan Ian pun datang ke pesta tersebut dan disambut bagaikan selebritis. V pun berusaha mencari Sydney. Namun ketika menemukan Sydney, V pun sangat terkejut karena Sydney sedang enak-enak bersama JP, orang yang V keceng-keceng. V pun terlihat sangat kecewa dan keluar dari kamar tersebut. Sydney pun menyusul V dan akhirnya mereka pun bertengkar. Sydney marah karena V yang menjelek-jelekan dirinya. V tidak tahu bahwa ia selalu direkam sehingga apapun yang keluar dari mulutnya dapat diketahui oleh semua penonton. Mereka pun terus berantem sambil bahas-bahas masalah yang sebenarnya mah bisa diomongin secara kekeluargaan. V pun memutuskan untuk melanjutkan challenge Sydney yang berjalan melewati tangga. Meski sudah dilarang oleh teman-temannya, tapi V pun menjalankan challenge tersebut.
Di challenge ini V pun berhasil, tidak seperti Sydney. Dan sekarang V pun berada di peringkat 1 permainan Nerf tersebut. V pun langsung dihampiri oleh Tommy. Tommy bilang bahwa Ian adalah pemain Nerf yang sudah senior dan alasan dia membawa V ke pesta tersebut adalah untuk menyelesaikan challenge-nya. Apa itu challenge-nya? Challenge-nya adalah membuat V dan Sydney berantem. Ian pun menghampiri V dan meminta maaf. V pun meminta kejelasan dari hal tersebut. Karena takut, Ian pun berbincang dengan V di sebuah lift untuk menghindari mata-mata yang membuntutinya. Ian pun berusaha menjelaskan sesuatu kepada V. Namun V tidak menggubrisnya dan ia memutuskan untuk melaporkan permainan Nerf ke polisi. Namun polisi di sana sama saja dengan polisi dari negeri Wakanda. Polisi di sini tidak menggubris aduan dari V. Sesaat setelah tidak diwaro, V pun mendapatkan telepon dari ibunya. Ibunya mengabarkan bahwa uang mereka tiba-tiba hilang semua. V pun panik bukan kepayang. Tiba-tiba si Jamet Jangkung muncul dan menonjok V. V pun tidak sadarkan diri sampai ia bangun di sebuah ruangan sempit yang kosong. V pun melihat sebuah rekaman dari permainan Nerf itu sendiri. V dihukum dan akan menjadi tawanan mereka karena telah membocorkan informasi Nerf kepada polisi. Tawanan di sini maksudnya tuh ia nggak bisa ngapa-ngapain selain memenangkan game tersebut. Kalau nggak menang, hidupnya bakal hancur. Ia pun diminta untuk memenangkan permainan Nerf di final malam itu juga. V pun keluar dan tidak tahu sedang berada di mana. Di sela kebingungannya, Ian pun muncul dan menjelaskan semuanya. Ia menjelaskan bahwa ia adalah pemain Nerf batch sebelumnya yang dijadikan tawanan. Hal ini dikarenakan karena ia juga mengadu kepada polisi tentang apa yang terjadi. Saat itu Ian dan Tai alias si Jamet Jangkung hampir mati karena menggantung di atas mesin dan membuat seseorang bernama Robby mati. Mereka pun melaporkan hal tersebut, namun mereka malah dijadikan tawanan oleh Nerf. Ian pun bercerita bahwa setelah kejadian itu ayahnya menjadi tidak memiliki pekerjaan. Data-data pribadi Ian pun disebarluaskan, hingga foto adik Ian pun disebarluaskan. Ian menjelaskan satu-satunya cara untuk lepas dari hal tersebut adalah dengan memenangkan permainan Nerf ini. Ian bilang bahwa ia akan mengalah untuk V di babak selanjutnya agar V dapat menang. Mereka pun pergi ke tempat yang saya nggak tahu itu di mana. Dan akhirnya V pun bertemu dengan Sydney dan juga Tommy. Sydney dan juga Tommy mencegah V untuk melanjutkan games tersebut. Namun V tetap kekeh dan ingin melanjutkan permainannya. Ia pun meminta doa restu kepada mereka agar dimudahkan ketika bermain game Nerf tersebut. V pun pergi dan begitu juga dengan Sydney dan Tommy. V pergi ke tempat yang Nerf tentukan, sedangkan Sydney dan Tommy pergi ke tempat para hacker yang berisikan teman-temannya Tommy. V pun berjalan dan mengikuti seseorang yang menggunakan kupluk seperti Awkarin di video klipnya yang berjudul Badass. Ibu V pun panik dan menelpon Tommy untuk meminta kejelasan atas semua ini. V dan Ian pun akhirnya sampai di tempat final Nerf akan dilaksanakan. Ternyata orang-orang yang menggunakan topeng Awkarin semakin banyak di sana. V dan Ian pun masuk ke dalam arena tersebut. Mereka pun sama-sama mengeluarkan pistol dari sakunya. Lalu mereka diminta untuk saling menembak. Yang berhasil menembak akan menjadi pemenangnya. V pun perlahan menaikkan pistolnya. Namun di akhir V tidak mau menembakkan pistolnya kepada Ian. Tiba-tiba muncul seseorang yang menembakkan pistolnya ke udara. Ternyata orang tersebut adalah si Jamet alias si Tai. Tai pun mengerahkan pistolnya kepada Ian. Namun V pun tidak tinggal diam. Ia berusaha mempengaruhi Tai agar tidak melanjutkan game tersebut. V pun mulai berpidato kepada seluruh penonton di situ. Namun tidak ada yang menggubris V dan penonton hanya ingin mereka saling membunuh. Akhirnya V menantang Tai untuk menembaknya. Tai pun meminta semua penonton Nerf untuk memvoting apakah ia harus menembak V atau tidak. Namun pada akhirnya lebih banyak orang yang memvoting iya daripada tidak. Tai pun menembak V dan V pun terjatuh.
tiba-tiba muncul notif di seluruh orang yang memvoting untuk membunuh V. Notif tersebut berisikan kata-kata mereka ditahan karena menjadi dalang sebuah pembunuhan. Mereka pun mulai berlarian keluar dari arena tersebut karena takut akan ditahan. Terlihat V yang sedang terbujur kaku akibat mendapatkan tembakan dari Tai. Ian pun menangis, tetapi pada kenyataannya it's a prank. Ternyata itu adalah bagian dari rencana yang dibuat Tommy. Pistol yang digunakan Tai pun ternyata kosong dan tidak memiliki peluru. Orang-orang yang berada di markas pun termasuk Ibu V terharu dan menangis. Ian dan Tai pun bebas sebagai tawanan Nerf tersebut. Pada akhirnya permainan Nerf tersebut selesai. Server yang digunakan game Nerf tersebut telah dibobol oleh Tommy dan kawan-kawan. Lalu di akhir V dan Ian pun berpelukan dan saling meminta maaf. Mereka pergi ke kota dan saling berbincang. Mungkin kedepannya mereka akan menjadi cem-ceman. Gak ada yang tahu. Dan cerita pun tamat. Oke, kita masuk ke reviewnya. Film Nerf yang rilis di tahun 2016 ini merupakan film yang cukup populer khususnya di kalangan remaja kala itu ya. Kenapa? Karena film ini tuh merupakan adaptasi novel berjudul sama di tahun kurang lebih tahun-tahun tersebut lah. Terus temanya juga tentang sosial media, jadi sangat cocok untuk kalangan remaja. Film ini menyentil kita tentang bahayanya penggunaan internet dan sosial media. Pencurian data dapat terjadi dan hal ini dapat menjadi hal yang sangat buruk. Jadi buat lo yang masih demen minjam duit ke pinjol, hati-hati deh. Itu data KTP lo bisa dipakai yang enggak. Tapi ya mau gimana ya, namanya tinggal di negeri Wakanda, pasti keamanan data masih jadi hal yang belum diprioritaskan. Ya tapi bentar. Kok jadi bahas ini ya, sorry skip. Dari segi visual, film ini benar-benar memanjakan mata kalian banget. Kalian bisa lihat shot-shot yang ada di sini dan tone warna yang digunakan. Filmnya juga memiliki pace yang cepet, jadinya kalau nonton gak bakal bosen lah. Apalagi OST-nya yang jujur anak muda banget dan enak buat didengerin. Kalau dari segi konfliknya cukup oke, dan chemistry antara V dan juga Ian benar-benar asik buat ditonton. Kekurangannya menurut gua kayaknya nggak ada deh. Film ini cukup oke. Untuk film teens atau remaja, film ini tuh udah cukup oke banget lah. Walaupun ada part-part yang sebenarnya agak nggak masuk akal ya, tapi menurut gua itu bukan plot hole dan nggak mengganggu isi film. Ya namanya juga film kan, pasti ada part yang nggak logisnya. BTW nih, ini si V alias Emma Roberts jujur bener-bener cute banget ya asli. Gue demen banget ngelihatnya, dan sebenarnya ini opini gak penting sih, cuma gak apa-apa ya, gue masukin aja. Kesimpulannya, film ini sangat gue rekomendasikan buat lu yang suka isu-isu sosial media dan memiliki taste atau selera seperti anak muda. Mungkin kalau lu seleranya film yang berbau vintage atau jadul, kayaknya mungkin kurang relate dan kurang suka dengan film ini. Di Letterboxd, film ini mendapatkan total rating 3,5. Sedangkan Jadar Film sendiri akan memberikan film Nerf ini rating 3,5 dari 5. Alasannya tadi udah dibahas ya, mundurin lagi aja kalau lo mau tahu alasannya. Jadi buat lo yang mau nonton bisa tonton film ini di mana ya? Gue nggak tahu, ada di Netflix atau di Amazon atau apa ya. Pokoknya carilah yang legal buat dapet yang full ya, oke? So mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe. Dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.